Urusan tanah itu urusan legalitas. Kepemilikannya bukan sekedar fisik, namun berkas legal atas tanah tersebut. Kadang di lapangan terjadi perselisihan yang akhirnya bersengketa. Misalkan saja dalam jual beli, batas tanah, dan lain-lain. Klasifikasinya terbagi menjadi 3, kasus ringan, kasus sedang, dan kasus berat. Dikutip dari hukumonline.com, penyelesaian kasus pertanahan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Kasus akan dikategorikan sebagai sengketa atau konflik pertanahan jika belum sampai ke lembaga peradilan. 1. Pengaduan kasus pertanahan. Kasus dapat dilayangkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya. Pengaduan dilakukan melalui loket ataupun secara online yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan. Syarat pengaduan antara lain adalah fotokopi identitas atau surat kuasa, fotokopi data pendukung atau bukti kepemilikan tanah, dan uraian singkat kronologi kasus. Pengaduan akan dituangkan dalam resume pengaduan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan dikaji oleh petugas untuk menentukan kasus atau bukan kasus. Tahap penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Penyelesaian atau penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan secara berurutan melalui beberapa langkah mulai dari pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Khusus untuk sengketa dan konflik dengan kasus ringan atau sedang, penanganannya dapat dilaksanakan tanpa melalui seluruh tahapan tersebut. Selanjutnya, bentuk dan tindak lanjut penyelesaian. Penyelesaian atau penanganan kasus dinyatakan berakhir dengan kriteria 1 bersifat final berupa keputusan pembatalan disampaikan oleh kementerian atau kantor wilayah sesuai kewenangannya ke kantor pertanahan dan wajib ditindaklanjuti, perdamaian atau tidak dapat dikabulkan permohonannya ditandai dengan surat penolakan. Kriteria kedua berupa surat petunjuk penyelesaian kasus atau surat penetapan pihak yang berhak, hanya saja belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya lantaran masih terdapat syarat yang belum dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain. Surat rekomendasi penyelesaian kasus dari pihak yang memiliki kewenangan. Kriteria ketiga berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan kementerian. Penyelesaian kasus pertanahan juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tercapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan para pihak di pengadilan negeri guna mendapatkan putusan perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil, maka akan diambil keputusan penyelesaian kasus. Nah, itu tadi merupakan bagaimana kita menyelesaikan kasus pertanahan tanpa harus melalui jalur pengadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-share videonya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.